Sensasi baru, nikmati waktu. Gara-gara peristiwa ini sempat ada ketegangan nggak sih Jadi- Bang antara Batak dan Papua? Oh, Sempat nggak ada ketegangan itu? masyarakat kalau mungkin yang berpendidikan bawah orang kampung mungkin ada. Oke. Kalau saya bisa kasih tunjuk sih. Harusnya tadi saya menyanyi saya kuasai lagu Batak. Yang ada orang di mana? orang Ada di tidak IG? Ada di IG nggak? IG saya ada. Boleh kita lihat ya? IG-nya tunggu. Bang masih baru? Masih baru atau udah lama? Sudah. Bukan IG atau apa ya? IG atau Ada, Facebook. aku lihat di IG itu Abang nyanyi-nyanyi juga ada. Nyanyi Tapi aku nggak Batak. tahu itu maksudnya. Posni uhur naima Mana boto marari konaun Paling soronda. atas lagi deh. Aku lihat ada. Bukan IG-nya, yang di atasnya apa tuh? Dia punya story IG Oh, saya di naikin. story. Terus yang 3 hari lalu saya juga menyanyi lagunya. Nih, ini Abang nih nulis tampang memang kriminal. Emang mau apain? Dari sananya udah orisinil. Coba. Ini Bang. Bentar di pause dulu bisa nggak? Tidak semua bunyi harus didengar. Ya, jadi nggak usah semua bunyi harus didengar. Itu prinsip Abang petua juga orang ya? tua. Bapak saya itu yang bawa. Oke. Tidak boleh semua bunyi harus didengar. Aha. Ingat, pejuang itu tidak pernah bertemu di titik akhir yaitu merdeka. Tapi terus berjuang. Oh, oke. Itu dari orang tua saya, bapak Keren. saya. Oh, keren. Dan Oh. tidak semua bunyi harus didengar. Oke. Karena ada bunyi yang baik dan bunyi yang tidak baik. Jadi yang didengar abaikan bunyi saja. baik aja. Ya, bunyi baik dengar. Oke. Next ada yang lain lagi? Ada. Oh, yang nyanyi. Tawa aja ini nih. Iya Kok dong. bisa ini Coba. saya ini investigator Nah, ya. Aha. Tapi ini lebih parah dari saya ini. Apa? Aku Investigator. parah ini nih. Ini nyanyi-nyanyi apa nih? Ini ya itu. Ini. Coba ini lagu. Ada suaranya Saya nggak? jelasin, Coba. bisa keluarkan. Iya, suaranya nanti di. Itu di bawah. Suara di bawah. Nah, ini suara kanan, diklik. pegang Oke. kanan. Oke. Lagu apa nih Bang? Joget boleh Bang. Konaun soronda. Yeay. Ini jangan mancing gue nih. Gak apa-apa, terus. Salpuri otene boto 4 hari lalu. Iya. Akhirnya ini. Abang ini lagu apa Bang? Coba ceritakan. Dikecilin dikit, lagu apa ini Bang? Sebenarnya ini aduh saya mau goyang ini Saya benar. goyang aja, Ini goyang. bisa gila di sini. Ya. Dia tahu kan ya? Apa judulnya? Apa? Jadi- Namanya Posni Uhur, Aha. Naima Boto Marari. Aha. Itu lagu Simalungun Batak. Oke, tujuan Lagu Abang posting lagu ini, lagu Batak di Instagram apa? Tidak ada tujuan, kayak menarik aja lagunya. Oh. Saya suka aja. Nggak ada urusannya Ini- sama Ambrosius sama sekali? Ah, Nggak ada. saya suka lagu-lagu yang orang ini sulit dihafal orang lain loh, Iya. suku lain. Iya. Tapi saya hafal itu. Tadi malam juga maaf ya. Saya Katolik. Semalam saya makan B2 di Lapo di situ dengan orang-orang Batak. Jadi beda Ambrosius pribadi dengan sukunya. Oke. Karena saya seorang penyelidik. Saya meyakini, aku yakin sangat tidak mungkin sukunya ikut merestui. Oke. Mungkin sukunya ikut merestui kalau yang satu kepentingan yang sama, yaitu kepentingan menentang kelompok-kelompok oposisi. Oke. Kalaupun marganya sama, kalaupun sukunya sama. Tapi sukunya sangat tidak mungkin. Indonesia bisa hidup sampai berpuluh-puluh tahun segini gitu ya, Iya. dengan beragam suku, Ya, pasti ada. tapi rasisme itu sudah makin masif karena sudah lama. Dan itu juga ditunjang di Papua, Oke. dilakukan oleh aparat TNI Polri. Sambil pukul orang, monyet kamu, ini kamu OPM. Kan daerah operasi militer itu semua terjadi.
karena saya orang berasal dari wilayah itu. Jadi rasisme itu makin tersistem, Oke. makin kental. Nah, apalagi relasi Jakarta dan Papua yang begitu komsa-komsi. Naik turun, kubikosi kubigaim. Kadang susah, kadang senang, kan begitu. Itu juga menyebabkan cara pandang Jakarta dalam konteks etnik yang berbeda. Makanya saya kadang-kadang gini, saya belajar satu filosofi Barat ya. Natalius bermainlah di atas fantasi orang lain. Jadi saya suka memainkan fantasi orang. Saya bermain di dalam fantasi orang. Karena itulah seperti contoh di yang baik. Hore. Contoh, saya itu orang yang tidak formal. Saya orang yang tidak formal, saya lebih banyak lucu-lucunya. Iya, bikinlah sesuatu. Tapi yang lucu ketika di sini. saya serius, saya bermain di fantasi orang. Oh, oke. Gitu. Kalau ketika orang lain menginginkan kesenangan apa, saya ikut. Dan saya lelaki yang apa namanya simatupang. Apa tuh? Siang malam tunggu panggilan. Panggilan siapa? Panggilan fantasi orang. Ada-ada aja nih abang. Ketika orang berfantasi tentang A, saya ikut bermain di dalam fantasi mereka. Bang, abang itu kan hidup di berbagai apa ya? Benua. Iya, benua juga, tapi juga di berbagai pemerintahan, mulai dari abang mulai jadi aktivis kan tahun Jadi berapa tuh? Saya itu mungkin aktivis 98. Kan 98. Pertama yang jadi staf khusus menteri. Ya. Tahun 99. Ya. Berarti kan hidup di zaman Gus Dur. Al-Hilal Hamdi zaman Gus Dur. Nah, zaman Ibu Mega. Terus sampai dengan 2017 zaman Jokowi. Iya, zaman Pak Jokowi. Zaman Pak SBY juga. Ya. Nih dari Kalau zaman SBY saya di Depdagri, tim asistensi Dirjen Otda Pak Profesor Sudarsono dan Johermansa Johan. Terus 2006, 2008, 789 saya di Aceh, penasehat BRR. Ya. Nah, dari semua nih abang, tadi kan kita udah sebut beberapa rezim nih, yang rasisme dan yang lebih melegalkan, bukan melegalkan ya udah lebih kenceng rasismenya di rezim yang mana? Mungkin orang Papua, yang lain pasti atau Chinese, Tionghoa, itu pasti mereka alami rasisme secara individual atau di luar itu mungkin pasti mereka alami sebelum 2014. Saya sebelum 2014 ya saya nggak boleh bohong ya. Saya tidak pernah menghadapi rasisme. Nggak bohong berarti itu abang yang rasakan ya, tidak. Kan saya orang Katolik. Ya. Maaf ya, saya tidak boleh bohong. Ya, oke. Satu orang pun tidak pernah rasis sama saya. Ya, apalagi kalau saya mungkin karena faktor aktivis benarnya di lapangan, semua kelompok teman saya. Jadi tidak pernah saya hadapi rasisme. Kalau orang lain saya tidak tahu. Kelompok misalnya Tionghoa atau kelompok Papua saya tidak paham. Atau cuma yang ke abang rasakan. Khusus saya rasakan sangat kejam ya, kencang tentang rasisme itu dari 2015. Karena abang makin aktif mungkin dari 2015. Ya gara-gara televisi undang saya terus itu orang sebal. Saya itu kan gini, diberi tugas. Dan tugas diberi amanah, amanah yang untuk tugas, mengucapkan kebenaran oleh orang tua, oleh tetua-tetua saya, oleh tokoh-tokoh mentor saya di Jakarta, oleh romo-romo, oleh ya kadang banyak orang diberi tugas untuk mengungkapkan kebenaran. Dan kadang-kadang orang tidak suka untuk menerima kebenaran. Jadi banyaklah ancaman-ancaman itu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan kebenaran, itu pasti tantangannya ada.
ketika kita menjadi pimpinan Komnas HAM itu pasti ada. Jadi Ada sampai yang- ancaman fisik nggak Bang? ya kalau kita menjadi pembela kemanusiaan, semua ancaman itu berpotensi. Sempet Abang merasakan Hah? ancaman fisik? Tidak boleh kita ungkapkan. Berarti ada. Saya nggak tahu. Ya, pemimpin itu tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang sangat mempengaruhi semua pendukungnya untuk lemah. Iya. Sekalipun nyawa terakhir, dia udah tahu 5 menit lagi mati, dia harus menyatakan bahwa saya sehat. Oke. Karena nanti yang pendukung rakyat kita di belakang itu juga nanti akan down. Karena itu selalu harus minta optimisme, harapan, hope. Membangun optimisme. Oke, keren Bang. Iya dong. Keren dong. Itu harus pemimpin itu harus selalu memberikan harapan. Optimisme. Natalius Pigai. Ya. Pemimpin selalu harus memberi optimisme. Natalius Pigai 27 Januari 2019. Kok 2019? 2021. Iya. Tidak boleh memberikan boleh. pesimisme. Oke. Pemimpin itu apakah persoalan pribadi harus di depan semua orang harus menyatakan saya bisa.